Api Tuhan. Suatu ketika bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang kemalangan mereka. Mendengar itu menyalalah murka Tuhan. Lalu api Tuhan menyala di antara mereka dan melahap tepi perkemahan. Bangsa itu pun berteriak kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, lalu padamlah api itu. Itulah sebabnya orang menamai tempat itu Tabera, karena api Tuhan telah menyala di antara mereka. Tuhan berjanji memberi daging. Segerombolan orang yang ada di antara mereka sangat menginginkan daging, dan orang Israel pun menangis serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, pada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatan seperti damar bedolah." Bangsa itu berlari ke sana kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lesung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Ketika embun turun di perkemahan pada waktu malam, turunlah juga mana di situ. Musa mendengar bangsa itu, orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya. Murka Tuhan pun menyala-nyala dengan sangat, dan Musa memandang hal itu jahat. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kemurahan hatimu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, gendonglah dia seperti seorang pengasuh, menggendong anak yang menyusu menuju ke tanah yang kau janjikan, dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis sambil berkata kepadaku, berilah kami daging untuk dimakan. Aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini seorang diri, sebab hal itu terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, kalau memang aku mendapat kemurahan hatimu, supaya aku tidak harus melihat kemalanganku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama engkau. Aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu mengambil sebagian dari roh yang ada padamu dan menaruhnya pada mereka, supaya bersama engkau mereka akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, dan kau tidak perlu lagi memikulnya seorang diri. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok saat kamu akan makan daging. Bukankah kamu telah menangis di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir. Sebab itu Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan juga 2 hari, 5 hari, 10 hari, atau 20 hari. Tetapi genap selama sebulan, sampai daging itu keluar dari hidungmu dan sampai kamu muak. Sebab kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya sambil berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang bersama aku ini yang berjalan kaki berjumlah 600.000 orang, dan kau berfirman, aku akan memberi daging kepada mereka, dan genap selama sebulan mereka akan memakannya. Jika semua kambing, domba, dan lembu disembelih bagi mereka, apakah akan mencukupi? Atau jika segala ikan di laut ditangkap bagi mereka, apakah akan mencukupi? Tetapi jawab Tuhan kepada Musa, apakah tangan Tuhan kurang panjang
Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi atasmu atau tidak. Ke-70 tua-tua. Musa keluar dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian ia mengambil sebagian dari roh yang ada padanya dan menaruhnya pada ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu ada pada mereka, mereka mengalami kepenuhan seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. 2 orang, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad, masih tinggal di perkemahan. Mereka termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Roh itu pun ada pada mereka, dan mereka mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan itu. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan. Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa menjawab, Tuanku Musa, hentikanlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka. Kemudian Musa dan para tua-tua Israel kembali ke perkemahan. Burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang berasal dari Tuhan yang membawa burung-burung puyuh dari arah laut dan menghamburkannya ke atas perkemahan dan sekelilingnya, kira-kira sejauh sehari perjalanan ke segala penjuru, kira-kira setinggi 2 hasta dari permukaan tanah. Lalu sepanjang hari dan malam itu juga, sepanjang esok harinya, bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang mengumpulkan sedikitnya 10 homer. Kemudian mereka menyerahkannya di mana-mana sekeliling perkemahan bagi mereka sendiri. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, menyalalah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang sangat menginginkan daging. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Haserot dan tinggal di situ. Dosa Miriam dan Harun. Miriam dan Harun mencela Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia berfirman dengan perantaraan kita juga? Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa itu seorang yang sangat rendah hati, lebih dari setiap manusia di muka bumi. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Ketiganya pun keluar. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Ia memanggil Harun dan Miriam. Keduanya pun tampil. Ia berfirman, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tidak demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan muka aku berbicara dengan dia secara langsung, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mencela hambaku Musa? Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap mereka, lalu ia pergi. Ketika awan telah naik dari atas kemah, tampaklah Miriam kena penyakit kulit, putih seperti salju. Harun berpaling kepada Miriam, dan dilihatnya Miriam kena penyakit kulit yang menajiskan. Lalu kata Harun kepada Musa, ampun Tuanku, janganlah timpakan kepada kami dosa yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah biarkan dia menjadi seperti bayi mati yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya.
Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Seandainya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Lalu Miriam dikucilkan di luar perkemahan selama 7 hari, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, engkau harus mengirim seorang, semuanya pemimpin di antara mereka." Lalu Musa mengirim mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala di antara orang Israel. Inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Syamua bin Sakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi; dari suku Dan, Amiel bin Gemali; dari suku Asyer, Setur bin Mikael; dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi; dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa mengintai negeri itu. Hosea bin Nun diberi nama Yosua oleh Musa. Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang menghuninya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Juga bagaimana negeri yang dihuninya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang mereka diami? Terbuka atau berkubu? Lalu bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pepohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu sedang musim tuaian anggur yang pertama. Mereka pun pergi mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke Lebo Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb dan sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika sampai di lembah Eskol, di sana mereka memotong suatu cabang dengan setandan buah anggur. Lalu 2 orang memikulnya dengan sebatang kayu. Mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah 40 hari mereka pulang dari pengintaian negeri itu. Mereka pergi menemui Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat serta memperlihatkan hasil negeri itu kepada mereka semua. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori tinggal di pegunungan. Orang Kanaan tinggal di sepanjang tepi laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu,
karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang mereka intai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana orang-orang raksasa. Bani Enak berasal dari orang-orang raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang. Demikian juga kami di mata mereka.